Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas soal PAT untuk kelas 5 SD dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam seperti yang kita lihat ya di sini ya. Yuk langsung saja kita bahas soal-soal PAT tahun 2020. Di nomor 1 kalau kita baca, benda yang dapat menghasilkan panas disebut dengan, kita langsung jawab ya, sumber panas. Nah, kemudian nomor 2, perhatikan gambar berikut. Alat tersebut adalah, nah kalau gambarnya seperti ini maka kita jawab langsung dengan termometer. Kita hitamkan. Kemudian lanjut ke nomor 3, panas dapat berpindah melalui 3 cara. Kecuali, berarti cara yang salah ya di antara jawaban yang benar. Maka jawabannya adalah afeksi, karena afeksi ini nggak ada nih dalam perpindahan panas yang dipelajari. Nomor 4, kita lanjutkan. Berikut ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Yang benar adalah, nah kalau perpindahan panas secara radiasi di antara pilihan 4 ini, maka jawaban yang paling tepat adalah menjemur pakaian. Kita bold. Kemudian nomor 5, isolator adalah pengantar panas yang kurang baik. Maka jawabannya yang D. Kita hitamkan. Nomor 6, pasangan antara benda dan sifat bahan dasarnya yang benar adalah, di antara pilihan ini maka yang paling tepat adalah tangkai spatula terbuat dari bahan isolator. Kita lanjut nomor 7, minyak, kecap, dan bensin adalah contoh benda cair. Ke nomor 8, perhatikan gambar berikut. Gambarnya adalah sebuah botol berisi air. Gambar tersebut menunjukkan salah satu ciri benda cair, yaitu air yang tenang, permukaannya selalu datar, karena di dalam botolnya terdapat air. Nomor 9, penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nomor 10, yang bukan merupakan peristiwa mencair sebagai perubahan wujud benda karena kalor atau panas adalah, maka jawabannya logam yang dipanaskan atau logam dipanaskan. 11, kita lanjut ke soal nomor 11. Air dingin yang dicampur dengan air panas akan menghasilkan air, jawabannya hangat. 12, saat air dipanaskan, air yang semula dingin suhunya rendah lama-kelamaan menjadi panas, suhunya meningkat. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah makin besar energi panas yang diterima air, maka besar suhu akan mengalami kenaikan. Maka jawabannya yang A ya, di antara pilihan yang ada. Kita geser dulu, kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan gambar, ada gambar kompor dengan panci yang berisi air yang sedang dipanaskan. Perhatikan panci A dan panci B. Panci A membutuhkan kalor lebih titik-titik daripada panci B. Maka jawaban yang paling tepat adalah paling banyak, karena lebih besar ya wadah pancinya. Pada saat meminum air es, lanjut ke nomor 14, kamu akan menjumpai adanya titik-titik air di dinding tempat air es tersebut. Tahukah kamu bahwa titik-titik air tersebut terjadi karena adanya peristiwa pengembunan? Kita langsung tandai jawabannya. 15, air di bumi tidak pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Hal ini dikarenakan air mengalami perputaran. Lanjut nomor 16,
Air di permukaan bumi mengalami penguapan karena mendapat panas matahari ya. Di sini otomatis ya. Kita hitamkan atau tebalkan. Lanjut ke nomor 17. Uap air naik ke udara membentuk. Jawabannya adalah awan. 18. Evaporasi adalah proses. Nama lainnya adalah penguapan. 19. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Nah, kemudian 20. Titik-titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Air hujan akan turun ke tanah ataupun perairan. Air hujan yang jatuh ke tanah akan menjadi air. Jawabannya adalah air tanah, karena dia jatuhnya ke tanah ya. Kita tebalkan. Kemudian 21. Keberadaan hutan sangat penting dalam siklus air. Dalam siklus air, hutan berperan sebagai menyimpan air. Jawabannya yang A. Kemudian 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya seseorang atau ada orang yang sedang mau menebang pohon. Dampak yang terjadi terhadap siklus air akibat kegiatan tersebut adalah kurangnya daerah resapan air. Pilihannya yang B. Lanjut ke nomor 23. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, kimia, dan kandungan mikroba atau mikrobiologi. Berikut ini pernyataan yang benar tentang syarat mikrobiologi adalah, di antara pilihannya, maka yang paling tepat adalah yang tidak mengandung kuman penyakit. Kemudian 24. Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Salah satu caranya adalah, salah satu bentuk cara bijaksana dalam menggunakan air itu yang paling tepat adalah melakukan gerakan menanam sejuta pohon. Nah, ini akan menyimpan air cukup banyak di tanah. 25. Kita lanjutkan. Semua yang menempati ruang dan memiliki massa disebut dengan materi. 26. Besi, air, tanah, dan udara merupakan contoh dari materi. 27. Zat yang terdiri dari beberapa materi atau zat tunggal disebut dengan, kita langsung jawab ya, campuran. 28. Kita geser. Campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel-partikel penyusunnya masih dapat dibedakan satu sama lainnya disebut dengan, kalau campuran dua zat itu berarti namanya adalah campuran heterogen. Kenapa disebut campuran heterogen? Karena masih dapat dipisahkan ya. Kalau yang udah dapat dipisahkan itu namanya campuran homogen. Pernyataan 29. Pernyataan yang tepat untuk unsur adalah, dari pilihan ini yang paling tepat adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. 30. Perhatikan tabel. Ada tabel di sini, ada air, gula, garam, perak, dan besi. Penggolongan unsur dan senyawa yang benar
ditunjukkan oleh angka, maka jawabannya untuk nomor 30 adalah yang C. Kemudian 31, air dan garam jika dicampur akan tercampur sempurna. Kemudian 32, air kopi bubuk merupakan campuran atas 3 materi atau zat benda tunggal, yaitu air mineral, gula, dan serbuk kopi. Air kopi termasuk materi campuran. Nah, materi campuran itu berarti antara homogen dan heterogen. Maka jawabannya adalah heterogen. Kemudian 33, kita geser terlebih dahulu. Di hadapan Ali ada beberapa benda. Ali hendak mengelompokkan benda-benda tersebut. Ada 2 jenis unsur, yaitu unsur logam dan non-logam. Berikut kelompok unsur logam yang benar adalah, nah, unsur logam yang benar di antara pilihan 4 ini adalah perak, besi, dan emas. Maka pilihan yang tepat adalah jatuh pada A. Kemudian 34, air sangat penting bagi manusia. Air tidak hanya digunakan untuk minum, air juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci alat-alat rumah tangga, dan mencuci baju. Air merupakan benda tunggal, akan tetapi sebenarnya air terbentuk atas unsur. Nah, 34 ini terdiri, atau jawaban yang paling tepat adalah hidrogen dan oksigen. Karena dia air itu terdiri dari H2O ya, hidrogen dan oksigen. 35. Udara merupakan benda yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat dibutuhkan oleh manusia, bahkan hewan sekalipun. Udara yang bersih dan sehat adalah udara yang kaya akan oksigen. Oksigen adalah salah satu zat tunggal yang berupa, nah, oksigen yang kita hirup itu berupa senyawa. Kita tandai jawabannya dengan jawaban D. Kemudian 36, kita lanjut ke Romawi 2. Satuan derajat yang digunakan di Indonesia adalah, nah, Celsius ya. Kemudian 37, perhatikan gambar berikut. Peristiwa tersebut menunjukkan perpindahan panas dengan cara, nah, gambarnya seperti ini ya. Ada api, kemudian ada besi, lalu tangan manusia. Maka disebut dengan, yang paling tepat adalah konduksi, karena mengalir panasnya ke tangan melalui benda ini. Kemudian 38, kita geser. Salah satu sifat benda gas adalah, nah, sifat gas ini kan banyak, kita cukup menyebutkan satu aja. Menekan ke segala arah. 39, perhatikan pernyataan berikut. Proses mencair melepaskan kalor. Proses menguap memerlukan kalor. Proses menyublin memerlukan kalor. Proses mengemun memerlukan kalor. Pernyataan yang benar yang ditunjukkan oleh nomor. Nah, di antara 4 pilihan ini, dari nomor 39, maka yang benar adalah nomor, kita langsung jawab di pilihannya 2 dan 3. 40, adanya daur air mengakibatkan jumlah air, maka jawabannya selalu tetap. 41, pengerasan jalan dengan aspal maupun konblok telah mengurangi daerah, nah, paling tepat jawabannya adalah resapan, karena dia mengganggu air meresap ke tanah. 42, untuk memenuhi kebutuhan industri logam, manusia melakukan kegiatan yang mengakibatkan
perubahan permukaan bumi. Tanah yang semula datar ditumbuhi aneka pepohonan menjadi tanah yang penuh lubang-lubang besar dan tandus. Akibatnya, siklus air menjadi terganggu. Kemudian 43, zat yang terdiri atas materi sejenis disebut dengan, ini kita sebut dengan zat tunggal. 44, materi yang berbeda dan tidak tercampur sempurna akan membentuk campuran heterogen. Salah satu contohnya adalah, nah seperti yang tadi ya, sebenarnya ada di soal pilihan ganda, air, kopi. Kopi bubuk. Kemudian 45, perhatikan gambar berikut. Ini air gula, ini air plus pasir. Dari hasil percobaan A dan B, yang akan menghasilkan campuran homogen adalah percobaan yang jawabannya A. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, yaitu soal uraian terbatas dengan Romawi 3. Kita geser dulu. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambarnya wajan ya, seperti yang kita lihat, di mana ada ditunjuk A dan B. Tuliskan sifat bahan dasar yang ditunjukkan oleh huruf A dan B berdasarkan kemampuan hantaran panasnya. Di sini kita jawab yang A sama dengan isolator. Kemudian yang B kita jawab konduktor. Seperti ini jawabannya. Kemudian 47, apa yang dimaksud dengan pengkristalan? Berikan contohnya. Kita langsung jawab aja ya. Pengkristalan adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya bunga es di dalam freezer. Nah, ini contoh paling gampang nih. Kemudian lanjut ke nomor 48. Tuliskan 3 fungsi air bagi manusia. Kita jawab, kita tulis aja A misalkan, tulisan yang pertama atau jawaban yang pertama. Fungsi air yang pertama adalah untuk minum. Kemudian untuk mencuci pakaian misalkan. Lalu yang ketiga adalah untuk mandi. Ini soal yang mudah sepertinya ya. 48. Kemudian 49, perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya ada seperti ini. Kita langsung saja jawab proses daur air secara urut. Nah, daur air yang kita lihat ini, kita tandai nomor yang A misalkan. Air yang terdapat di permukaan bumi berubah menjadi uap air. Nah, ini menguap nih maksudnya nih. Kemudian yang B-nya, air yang mengalami penguapan, maksudnya yang di A ya. Kemudian mengalami pengemunan. Lalu yang C,
Ini kita tambahin dulu yang B. Membentuk butiran air. Butiran air dari yang B yang jumlahnya banyak kemudian membentuk awan. Jadi butiran-butiran air yang di sini membentuk awan ya. Yang D yang terakhir adalah butiran air jatuh ke bumi. Nah, seperti inilah proses yang disebut dengan daur atau siklus air secara sederhana. Kita lanjut ke nomor 50 yang terakhir. Apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Berikan contohnya. Kita coba jawab ya. Zat tunggal adalah, kita langsung aja, zat yang terdiri dari materi sejenis. Contohnya adalah air. Selesai sudah ya dari soal 4 penilaian akhir tahun 2020 ilmu pengetahuan yang kita bahas atau kita jawab pada kesempatan kali ini. Silakan untuk kamu yang sedang menyaksikan ini mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir. Dengan begitu nanti kamu akan hafal dengan materi-materi yang dibahas pada pembahasan video ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.